Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana wa taghfirna warzuqna bi hidayatil yakin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo pertama kita mau munajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah nugerahkan kepada kita. Rasa syukur yang menjadikan hati kita hati nurani kita berfungsi. Rasa syukur yang menjadikan ta'adzana rabbukum, sistem kehidupan berdunia ini berada di dalam sistem Tuhan, di dalam satu mekanisme ketuhanan. Wa idza ta'adzana, saat diserukan, wa ta'adzana rabbukum, saat diserukan Tuhanmu tentang Tuhan, supaya keberadaannya dikenali. Dengan dikenali keberadaan diri Tuhan, ditetapkan di dalam hati, dijadikan tetapan tujuan hidup, sehingga Tuhan tidak berada di dalam konsep-konsep filsafat, konsep tasawuf, kebingungan. Orang-orangnya kebingungan membuat konsep-konsep tentang ketuhanan. Ada rahasia yang selama ini sebenarnya Tuhan nggak menutup, tapi manusia tertutup. Yang saya nggak bisa, saya sudah pernah ngangkat ini, tapi suatu saat kita akan cerita sejarah hikmahnya gitu ya. Dan syukur ini selalu dihadapkan secara diametral, dihadapkan secara berhadapan dengan kufur. Sehingga kufur itu, kalau syukur maknanya itu terbuka, lapang dada, menggunakan akal rasionalnya, nalarnya, supaya beragama itu tidak doktrinal, enggak doktrin. Sebab beberapa kali saya kan matur, kalau mau jujur, apakah saat ini kita itu beragama? Kalau kita mau jujur, bukan makna skeptis. Kalau ada yang memahami sudah merasa beragama, ya silahkan, tapi bukan berarti kita akan kemudian tidak suka atau membencikan, enggak. Tapi kan menyampaikan kebenaran adalah keniscayaan, tapi tidak terlibatnya kebencian, kedengkian di dalam hati. Jadi syukur itu terbuka dan lapang dada, menggunakan nalarnya, menggunakan rasionalnya. Kemudian kufur itu kebalikannya, tertutup, jumut, kaku karena fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik keluarga, fanatik nenek moyang, fanatik dan kultus keluarga, fanatik dan kultus seseorang, fanatik dan kultus kelompok dan golongan, fanatik dan kultus berbangga-bangga pada keduniaan,
menjadikan tertutup, menjadikan jumut, menjadikan kaku, menjadikan beku. Kalau kita mau jujur, kita apakah beragama? Sering saya sampaikan, walaupun ini akan terus kita angkat. Enggak. Kita selama ini kalau makna beragama itu berarti pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Daud. Karena kita nggak sejaman dan kita nggak tahu dengan beliau, nggak kenal dengan beliau, maka ya kita beragamanya dengan model tafsir. Beragama tafsir, tafsir agama. Beragama kita itu tafsir agama. Dan tafsir itu kan banyak banget, sesuai interpretasi masing-masing, sesuai pikirannya masing-masing. Apa yang seharusnya dicari, begitu. Kita akan bahas tersendiri perihal ini tentang agama. Makanya keberanian mengkoreksi, bahkan merekonstruksi pemahaman beragama. Kita meyakini fikih-fikih syariat yang kita jalani pasti di dalam kebenaran. Itu enggak salah. Akan tetapi yang butuh harus adanya pemahaman yang menyertai. Banyak sekali dari tatanan syariat, tatanan fikih itu hasil kesepakatan dari kehidupan setelah Nabi Muhammad. Banyak banget, apalagi ditunjang dengan peristiwa-peristiwa setelah Nabi Muhammad. Sedo, pertikaian, pembunuhan, fitnah hebat. Setelah Nabi Muhammad wafat, ada perang Yamamah, perangnya orang-orang yang dianggap sebagai nabi palsu. Sebenarnya seperti apa cerita itu? Rahasia ini nggak pernah terungkap. Kenapa para sahabat banyak yang sedo terbunuh? Abu Umar, Abu Bakar itu normal, meninggal normal, tapi beberapa kali usaha untuk diracun itu terjadi. Umar, Utsman, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, semuanya sedot, semuanya terbunuh. Itu, tapi saat itu kan berarti ada sesuatu yang terjadi, kemudian sejarah menangkap rebutan kekuasaan atau khilafah. Apalagi muncul ada satu pemahaman Syiah umpamanya begitu, dengan memahami bahwa keberadaan setelah Nabi Muhammad kepada Imam Ali itu dimaknai khalifah khilafah, dimaknai khilafatul wilayah, dimaknai perebutan kekuasaan politik. Pun pada saat di zaman Yazid, di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, nek diceritakan seharusnya berebes milih begitu ya. Semua jalur nubuah yang menjadi ketetapan semuanya kan dibunuh, terbunuh. Jadi ajaran risalah nubuah itu ilmu yang menjadikan seseorang mengenal Tuhan. An-nubuah itu sistem kehidupan dengan berpunjer pada ilmu nubuah. Ilmu nubuah itu alimul ghaibi wasyahadati, ilmu yang menunjukkan gaibnya diri Tuhan dan yang menjadikan bersaksi.
ini dalam sejarahnya tidak henti-hentinya yang namanya diabaikan, diolok, dibenci. Hampir semua Nabi Rasul itu keberadaannya ditentang umat di zamannya. Sampai detik ini detik. Jadi kalau saya mau cerita, ini kan dia sampai ini detik-detik ini di perang pemikiran, perang dimusuhi hebat. Kalau antar tokoh permusuhan diangkat sama media, tapi kalau yang nubuah tidak pernah diangkat. Kenapa? Kalau diangkat ya berarti akan terkuak kan gitu, makanya nggak akan pernah diangkat. Dan itu luar biasa dampaknya sampai saat ini, baik yang bangsa manusia, bangsa lelembut, bangsa jin, bangsa setan, semuanya memusuhi hebat. Dan karena sudah sedemikian rupa, maka puji wali kutub yang menjadi pakunya jagat pada keyakinan kita ini, kalau orang yang lain nggak tahu, selain keberadaan jemaah kita nggak ada yang tahu tentang puji wali kutub, dan dikira hal baru, padahal itu ubudiyah paling kuno, paling lawas, paling kuno, paling lawas. Puji wali kutub mengajak para wali yang jagat tepis wiring jagat, maku jagat, dan ini oleh kehendak Allah, karena wis menungso di dunya wis angel ditata kaya muskil, binti mustahil, binti nggak masuk akal, bin ngayaworo. Saat seseorang ingin menata dunia tanpa dengan sebuah ilmu yang mengenal Tuhan, karena tanpa mengenal Tuhan ya interpretasi, tanpa ada yang hak, tanpa ada yang sah, tanpa ada yang wenang, ya berarti kebenaran itu interpretasi pemikirannya masing-masing. Ini wis angel ditoto, akhirnya ada khawatir puji wali kutub berhenti. Kalau puji wali kutub itu dihentikan, yes, berarti akan banyak bencana, banyak akan ada gejolak-gejolak anomali. Makanya kepada jamaah untuk hati-hati, waspada, nek ora penting, ora usah gampang dolan gitu. Nggo garam puji aja lali. Garam puji wali kutub kemudian kan ditutup dengan adanya garam, kemudian disebut garam puji. Alat dari guru untuk kita murid ini, alat gitu. Utamanya mungkin di daerah-daerah pantai, umpamanya begitu ya, harus lebih waspada. Puji wali kutub itu yang tahu itu sedikit sekali, dan itu tidak akan pernah ditulis di dalam buku, karena itu hanya bisa penjelasan lesan dari guru yang hak, wenang, dan sah dalam silsilah. Itu salah satu hujah. Jadi sopo sing mimpin puji wali kutub, hujahnya kan itu salah satunya. Hujahnya kedua zikir, ilmu yang menunjukkan ilmu supaya hati nurani itu dapat mengingat Tuhan. Pasti semua nabi rasul itu pasti 3 hal. Pasti itu kepastian, syahadat atau bersaksi pasti. Jadi keberadaannya para rasul, ajaran risalah kenabian, kerasulan itu pasti mengenai bagaimana
bersaksi apa dan bagaimana itu disebut bersaksi. Kemudian yang kedua, apa dan bagaimana yang disebut hakikat. Bukan konsep narik-narik narasi yang mubeng munyer-munyet dadi filsafat ini, dadi filsafat ini, bukan. Yang disebut mubasyiron itu ada kepastian, ini loh hakikat itu. Iki loh sing diarani jenang itu kan gitu. Bukan narasi jenang, bukan narasi gula itu begini enggak. Ini gula timplok. Sudah langsung tahu manisnya. Kemudian nadhiron, pasti mengetahui tujuan hidup, kepastian tujuan hidup, tujuan setelah masa pakai jasad mati itu kemana, pasti. Lah nek gak pasti ya semoga ini kan gambling. Ya moga-moga husnul khotimah. Sing muni moga-moga tapi kan gak jelas. Nek muni ya moga-moga yang meninggal itu masuk surga. Surgane ya ora roh, sing duwe surga ya ora genah. Kan gitu. Tapi kowe dunekne semoga ya wis lega to. Wis lega, amin. Mbok ora di surga wis kowe ngono amin ping 1000 nek gak mulih tetep gak mulih gitu loh. Mulane nek wong tonggoku kan mati ya. Sapa? Si fulan ki lho meninggal. Oh, ya sing ngono wis. Terus gayane empatik, semoga masuk surga. Innalillahi wa innalillahi ini ya ora genah, ilahi ini ya ora genah. Ning mergo sosial bermasyarakat. Ya aja kemudian mbok arane tanggamu wi modar. Oh bongko. Wah wis diamuk karo keluargane kamu. Diamuk kamu pasti. Cangkemmu. Padahal kalau ternyata dia itu menjadi ahli surga, walaupun kamu katakan oh dia bongko, ya tetap mlebu surga. Kalau dia itu ternyata masuk neraka, walaupun kowe mbok onekne sedane karo senyum gitu loh. Dicengkalkan jadi senyum. Ada kepastiannya gitu loh. Semoganya itu ada kepastian. Semoga masuk surga. Surga ini yang dikatakan jannah itu jelas. Bukan perspektif. Bukan perspektif pendapat. Iki juga kenapa hoax itu subur? Kenapa? Karena semuanya kan juga sebenarnya nggak jelas. Apa yang disebut surga menurut si A, menurut si B, menurut C itu kan juga hoax. Neng kan mbok percaya. Saya itu masuk grup WhatsApp dan juga mungkin banyak masuk WhatsApp. Saya masuk WhatsApp-nya mantan kepala sekolah, WhatsApp-nya dan juga pegawai di Nganjuk, juga WhatsApp-nya Romo-romo yai, Romo-romo Habib. Kabeh saiki dadi yai. Sing gak tahu posting kan hanya saya. Aku belas gak tahu posting. Lah saya nek sing jepri. Kok nggak pernah posting di kiai ini, kudu kiai ini sing posting. Lah wis akeh sing dadi kiai kok aku kan. Wis sudah banyak yang hak dan sah aku minta. Yang telah tahu Tuhan aku. Ini itu kalau kita mau jujur, tapi kadang kita buka kejujuran walaupun orang semuanya tahu. Katakan walau ayah walaupun katakan satu ayat walaupun menyakitkan Belgedes. Wis tau faktane Belgedes, ngerti Belgedes? Tahu kan? Di kajian di anu ngono. Sampaikan walaupun itu menyakitkan bahwa itu kalau hak
katakan ya hak, walaupun itu menyakitkan, mbel gedes disampaikan tenan nesu wis to, gak terima nesu ngamuk wis. Oh, jarine sapa? Wong Allah saja bersolawat, masa kamu gak mau bersolawat? Berarti Gusti Allah mungkin sering nanggap musik ndek kono ya.